Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat, sudah masuk jam 3:30 sore dan saatnya kita masuk ke sesi siaran sehat bersama Dr. Reza. Sobat Sehat, dalam mempersiapkan ibadah puasa selama 30 hari, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh agar aktivitas yang dijalani tetap lancar hingga Lebaran bersama keluarga besar nantinya. Hari ini di program Siaran Sehat bersama Dr. Reisa akan mengupas tuntas tentang tetap sehat, Ramadan nikmat. Dan telah hadir narasumber kita hari ini bersama saya melalui Zoom yaitu Dr. Reisa Broto Asmoro sebagai juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Selamat sore Dr. Reisa. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Sobat Sehat semua. Bagaimana dok hari ini kabarnya dok? Sehat, Mas gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat dok ya. Baik sobat sehat, nantinya kamu juga bisa menyimak siaran ini melalui tayangan live Instagram @Radio Kesehatan dan YouTube @Kemenkes_RI. Dan bagi yang ingin bergabung untuk bertanya seputar topik dapat melalui WhatsApp di 082136362018 atau mention melalui @Radio Kesehatan. Baik, Dr. Reza, ini kan ada berbagai penelitian yang menganalisa tentang puasa yang sebenarnya itu sehat bagi tubuh, dok. Sebenarnya apa aja, dok, manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan mental kita, dok? Oke, wah, kayaknya ngomongin puasa ini nggak kerasa ya. Kayak baru kemarin udah mulai puasa lagi nih kita ya. Yang pasti ya, Sobat Sehat ya, menjalankan ibadah puasa itu sebenarnya banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita, terutama untuk kesehatan. Em, Kalau misalnya kita lihat dari jarak antara makan kita yang diatur sedemikian rupa saat berpuasa, tentunya yang paling pengaruh pertama kali adalah mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Itu yang paling manfaat utamanya. Kemudian manfaat lainnya misalnya eh, ketika kita berpuasa, kita juga menurunkan resiko kenaikan asam lambung. Karena kan jadi meringankan ya sekresi asam lambung yang tadinya eh, nggak lama udah keluar lagi, nggak lama udah keluar lagi gitu ya. Akhirnya kan bisa beresiko untuk menimbulkan luka nih pada dinding lambung kita. Nah, ketika kita berpuasa itu bisa terjaga. Jadi bisa lebih mengurangi efek dari gangguan lambung. Jadi buat orang-orang yang punya MAH justru takut berpuasa. Nah, sebenarnya pada saat bulan puasa itu justru malah bisa membantu untuk mengurangi frekuensi timbulnya penyakit MAH tersebut. Apalagi berpuasa itu juga ternyata dapat mengurangi peradangan juga dan juga meningkatkan kesehatan kita secara general gitu. Dan juga em, ketika kita berpuasa ini ternyata bisa meningkatkan fungsi otak kita juga. Sama dampak positif lainnya yakni membantu menurunkan berat badan ya. Itu kan karena kita bisa mengatur pola makan kita sedemikian rupa. Terus yang lainnya juga kalau dari sisi mental, kita kan jadi diwajibkan untuk menahan diri gitu ya, menahan emosi, sehingga kesehatan mental kita juga bisa terbantu dengan meredakan stres, apalagi kalau kita memperbanyaknya dengan ibadah. Nah, itu juga akan membantu untuk manajemen stres yang baik. Baik ya, jadi memang banyak sekali manfaat dari puasa yang bisa kita dapatin ya. Tadi mengendalikan asam lambung, ya mungkin orang mikir kok nggak makan jadi lapar gitu kan. Justru itu malah bagus untuk lambung ya dok ya. Ya, ternyata ya. Dan untuk persiapan puasa sendiri, Dok, sahur kan merupakan waktu yang krusial ya dalam memulai puasa agar asupan gizi kita tetap terpenuhi selama kita puasa dari pagi hingga azan maghrib. Nah, menu makanan apa saja yang disarankan untuk sahur sehingga kita bisa menjalankan puasa dengan bugar, Dok? Oke, kalau kita sahur ya itu sebenarnya adalah waktu yang paling penting karena kita itu harus makan makanan bergizi ya, bergizi seimbang yang lengkap agar kita punya energi untuk menuntaskan gitu ya puasa sampai sore harinya, kemudian kita tetap beraktivitas dengan baik juga. Jadi
pada saat sahur kita harus makan semua tuh dari mulai karbohidratnya, tetap harus makan. Nggak boleh males-malesan. Waktu sahur ngantuk-ngantuk gitu ya, apalagi awal puasa. Nah, takutnya nanti lemas sepanjang puasa, terus juga nggak punya energi yang cukup gitu kan, nggak bisa konsentrasi pada saat beraktivitas. Jadi harus makan gizi seimbang. Nah, karbohidrat sebenarnya yang disarankan adalah karbohidrat kompleks. Karena karbohidrat kompleks ini kan bisa membuat energinya itu jadi lebih lama nih. Jadi nggak cepat hilang dan kita juga nggak jadi cepat lapar ya. Karena seratnya juga lebih tinggi biasanya. Dan juga jenis karbohidratnya tuh kayak yang kompleks ini bikin kita kenyang lebih lama. Jadi pagi-pagi bangun tidur udah nggak langsung apa lapar lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mau bisa ditambahkan nih kan kalau orang Indonesia nggak bisa ya kalau nggak makan nasi ya nggak apa-apa tapi ditambahkan aja. Jadi mungkin nasinya dari setengah porsi biasanya tapi ditambahkan karbohidrat kompleksnya lagi seperti misalnya kacang-kacangan terus sayur-sayuran gitu ya, terus gandum segala macam. Nah, itu bisa bikin kita lebih kenyangnya lebih lama juga. Jadi bisa ditambahin kalau misalnya yang gampang gitu ya, um, oat gitu ya kan, oatmeal gitu atau sereal. Nah, itu juga bisa Baik, membantu Dok. nih. Jadi Terus habis itu protein juga penting. Protein ini adalah zat yang kita butuhkan untuk membangun jaringan tubuh, untuk sistem kekebalan tubuh kita juga, gitu ya. Dan kunci kita bisa kuat sama berpuasa juga. Jadi harus konsumsi protein. Dan protein ini harus diingat ada dua macam ya, ada protein hewani sama protein nabati. Nah, jadi harus dikombinasi dong atau telur dong gitu ya. Tapi macam-macam bisa divariasikan nih sepanjang bulan Ramadan gitu ya. Kadang makan ikan, makan daging, makan ayam gitu ya, yang protein hewaninya. Tapi juga protein nabatinya. Kita ada superfoodnya Indonesia nih yang mendunia, tahu tempe misalnya ya kan. Terus sayur-sayuran juga ya, terutama yang berdaun hijau gelap itu juga bisa membantu menambah protein kita juga. Dan jangan lupa harus minum air mineral yang cukup karena memang kita kan bakal lama nih ya nggak minum seharian. Jangan sampai kita kekurangan cairan, kita dehidrasi, kita lemes, kita daya tahan tubuhnya turun, apalagi kalau kita bekerjanya di tempat yang panas gitu ya, banyak berkeringat, atau justru malah di ruang ber-AC yang penguapannya nggak kerasa gitu ya, tapi bikin kita kekurangan air mineralnya yang cukup. Jadi dibagi nanti waktunya gitu. baik, Dok. Nah, ini ngomongin soal minum air mineral, Dok. Kita kan Hmm. disaranin minum 8 gelas sehari nih, Dok. Nah, kalau lagi puasa, komposisi minumnya apakah jadi berkurang atau gimana, Dok? Ya tetap harus 18 gelas juga. Jadi kita pintar-pintaran mengatur apa ya waktu kita untuk minum airnya aja. Sebenarnya sih ada hitungan precise-nya ya Mas ya. Jadi kayak low people nih itu 0,03 dikalikan berat badan. Nah, itu adalah kebutuhan air mineral kita. Mineralnya paling nggak harus masuk segitu airnya. Nah, rata-rata orang Indonesia ini butuhnya sekitar 1.800 sampai 2.000 mililiter ya. Jadi sekitar 2 liter lah kita ambil aja garis besarnya. Nah, itu dibagilah menjadi 8 gelas karena kita per minum ini kan sekitar 250 mili gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ingat bahwa nggak melulu harus dari air mineral aja. Bisa aja kebutuhan cairan itu kita kombinasiin biar nggak jenuh. Jadi dari jus bisa, dari susu bisa, dari makanan berkuah itu pun juga bisa gitu ya. Tapi yang pasti kebutuhan cairnya itu harus masuk. Nah, biar gampang sebenarnya pada saat berpuasa, oke misalnya saya tetap maunya 8 gelas aja deh hitungannya biar gampang nih gitu ya. Nah, itu ada nih caranya. Jadi misalnya satu gelas setelah kita bangun tidur ya menuju waktu sahur gitu ya. Terus habis makan minum satu gelas lagi gitu ya. Nanti satu gelas lagi tuh pada saat kita berbuka puasa kan. Habis itu setelah sholat dulu maghrib. Habis itu makan baru makan besar. Nah, setelah makan besar itu minum satu gelas lagi. Nanti satu gelas lagi pada saat apa mau taraweh gitu ya sama sholat isya gitu ya terus habis itu sebelum tidur
Udah deh 18. Baik, jadi itu tips ya untuk memenuhi asupan mineral dalam tubuh kita Hmm. selama bulan puasa. Mungkin minumnya bisa dicicil di beberapa waktu, nggak harus Ya. langsung sekaligus 8 gelas ya, sempat sehat. Jangan nanti kembung ya. Iya, benar nih. Nah, ngomongin soal buka puasa nih, Dok. Hmm. Mengingat biasanya kan setelah berbuka puasa dan sholat maghrib hanya memiliki jeda waktu sedikit untuk sholat isya dan tarawih. Apa sebaiknya kita tuh berbuka puasa dulu, maksudnya kita makan takjil, baru habis itu makan malam, atau boleh dilakukan secara Ah, sekaligus? ya, ya, ya. Memang kadang-kadang kita kalau mau buka puasa tuh jadinya kalap ya, karena udah seharian gitu lapar nih, haus nih gitu kan. Tapi sebenarnya harusnya dibagi dua tahap ya, yang sebaiknya dilakukan. Jadi ketika kita berbuka puasa, itu em, jangan langsung makan makanan yang berat. Terus kita makan kurma gitu ya. Kalau ada takjil di situ, boleh nih kita makan takjil gitu, yang secukupnya aja. Terus habis itu kita sholat dulu ya kan, kita sholat baru deh nanti kita konsumsi makanan beratnya setelah itu. Jadi perutnya nggak kaget juga gitu kan, perut kita tuh udah kosong ya sekitar 12 jaman tuh ya. Nanti kalau misalnya kita langsung makan berat, nanti takutnya lambungnya juga kaget, kita jadi ada mual, jadi ada bloating gitu kan, terus pencernaan jadi nggak enak gitu. Jadi sebaiknya kita jeda aja bagi dua tahap seperti itu. Nah, kalau misalnya kita juga makan besar, takutnya selain gangguan perut tadi, gula darahnya ini loh yang tahu-tahu langsung drastis kan, langsung meningkat. Nah, itu akhirnya kan bisa memicu insulin yang ada dalam tubuh kita untuk segera produksi juga dalam jumlah yang banyak, mengalami peningkatan. Yang ada nanti kita melanjutkan aktivitas di malam harinya jadi nggak konsentrasi gitu. Malah jadi lapar lagi malah gitu ya, atau ngantuk karena kekenyangan gitu kan, karena gulanya banyak. Jadi ya sebaiknya jeda seperti itu, dan makannya juga jangan kalap sih. Jangan yang tahu-tahu oh makan 3 porsi gitu. Karena kan gantiin pagi siang malam katanya gitu. Nggak gitu juga. Makan porsi biasa juga. Dan kalau bisa sih setelah maghrib gitu ya, udah jangan makan apa-apa lagi yang berat gitu ya sampai mendekati waktu tidur. Karena kan paling nggak harus dijeda paling nggak 2 jam nih sebelum waktu tidur kita harus berhenti makan yang berat gitu ya. Nah, kemudian untuk jenis makan malamnya juga sebaiknya jangan yang terlalu banyak gula berlebih juga gitu ya. Jadi kalau bisa sih proteinnya yang banyak, yang mencukupi, terus lemaknya juga lemak baik gitu ya. Jadi makanan-makanan yang memang bikin kita lebih tahan berpuasa aja. Baik ya, memang kalau lagi bulan puasa nih, apalagi ya takjil ngelihat makanan gorengan ya, martabak ya, terus Iya, tahu iya. isi ya, terus kue-kuean ya kan, ada kue sus ya, terus Hmm. kue bolu, minuman manis ya, es Aduh, kue buah. kering ya banyak ya, apalagi deket lebaran. Iya, itu dia, itu kan sulit sekali ya menahan ya. Tapi Dokter Eza, kalau menu takjil yang sehat itu sebenarnya apa aja sih, Dok? Oke, kalau ngomongin takjil, aduh orang Indonesia ini tapi susah banget ya Mas Abdi ya, lepas dari gorengan gitu kan, terus yang minuman-minuman manis yang banyak sirupnya, banyak gulanya gitu ya kan. Tapi memang sebaiknya em, jangan terlalu banyak makanan yang mengandung GGL nih, istilahnya kalau di Kemenkes ya, gula, garam, dan lemak. Karena bagaimanapun juga ini kan sehari ini ada batasannya nih, ada takarannya. Jadi kalau bisa, meskipun kita sedang berpuasa pengennya berbuka dengan yang manis, ya manisnya juga sebaiknya manis alami yang tidak berlebihan. Jadi hanya untuk mengkonsumsi makanan yang bisa mengembalikan energi aja, tapi jangan sampai berlebihan. Karena bagaimanapun juga gorengan dan makanan manis yang berlebihan itu bisa memicu gangguan pada pencernaan. Dan kalau akumulasi kan ya itu selain mengganggu berat badan ya, jadi naik, terus juga mengganggu dari organ-organ dalam tubuh kita, misalnya pankreasnya karena insulinnya tiba-tiba memicu naik segala macam, akhirnya bisa terganggu
terjadi penyakit diabetes gitu kan. Terus juga kan kalau makan-makan gorengan atau yang asin-asin gitu ya, terlalu banyak, akhirnya bisa memicu tekanan darah tinggi juga, gitu. Jadi kalau bisa sih disarankan makanya berbuka dengan yang manis, misalnya pakai kurma gitu kan. Nah itu bisa lah, sudah memenuhi kebutuhan manisnya karena mengandung gula ya, karbohidrat sederhananya yang bisa mengembalikan energi kita selama berpuasa. Dan kurma ini kan juga ada vitamin B6-nya ya, bagus untuk kesehatan tubuh kita juga. Terus kalau bisa sih makan makanan Indonesia tuh banyak ya, buah-buahan lokal ya, buah-buahan tropis ya yang bagus gitu. Misalnya yang paling sering ditemukan bulan Ramadan tuh pisang gitu ya. Nah bisa dipisang. Nah hati-hati nih kalau dibikin di kolak ya, kalau bisa pakai yang natural aja, jangan terlalu banyak santan, gulanya gitu kan ya. Boleh pakai pisangnya, tapi jangan terlalu tinggi gulanya. Terus apa ya, es-esan ya biasanya juga ya, es buah, es segar gitu ya bisa juga. Kalau bisa ya udah manisnya dari buahnya, nggak perlu ditambahin manis lagi yang eh, buatan gitu ya, natural aja. Itu sih paling ya solusinya ya. Jadi biar bisa tetap makan enak, tapi nggak terlalu banyak gula. Jadi dipilih-pilih lah. Iya, benar sekali ya. Jadi ikutin anjuran Rasul ya, makan kurma 3 buah lalu minum air putih dan juga manis alami dari buah-buahan. Nah, jadi kalau beli belewah gitu kan ya, nggak usah dikasih gula lagi gitu kan, atau beli kelapa muda gitu kan, ya udah manisnya dari kelapanya aja, nggak usah dikasih gula lagi. Seperti itu ya, Dok Bener. ya. Iya. Baik, nah kalau buat orang yang memiliki penyakit seperti mah dan penyakit harus minum obat, Dok, ini bagaimana tips berpuasa yang sehat dan aman untuk para pasien yang memiliki penyakit-penyakit ini, Dok? Oh, oke. Sebenarnya ada beberapa penyakit yang sebenarnya boleh aja menjalankan puasa kalau memang dari dokternya ya, dokter yang memeriksanya itu mengizinkan. Dan biasanya kalau yang rutin harus minum obat itu bisa diatur dengan mengubah jam minum obatnya atau memilih obat-obatan yang bisa dikonsumsi dengan jarak 12 jam. Jadi bisa dikonsumsi pada saat sahur dan pada saat berbuka gitu. Nah, yang pasti sih kalau tadi ditanya pada orang yang punya penyakit mah gitu ya, sebenarnya kok puasa ini kan dianjurkan ya untuk mengatur apa asam lambungnya. Tapi hindari makan yang berlebih juga ini pada saat sahur atau saat buka, karena bagaimanapun juga asam lambungnya harus tetap dijaga gitu ya. Jadi ya jangan sampai tiba-tiba ada peningkatan drastis gitu. Dan hindari juga makanan yang memicu ya, seperti yang berminyak, terus yang pedas-pedas gitu ya, yang asam tinggi gitu kan ya. Terus ya hindari makan-makan yang memicu itu tadilah, mungkin ada yang sensitif Pak, mengkonsumsi apa misalnya kopi atau apa yang lain gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Jangan dikonsumsi pada saat bulan Ramadan bagi para penderita MA. Terus makan juga sebaiknya jangan buru-buru. Kalau makan lagi buru-buru gitu ya, biasanya bisa bikin bloating, bikin kembung. Jadi udaranya malah masuk terperangkap ke situ. Jadi ya sebaiknya makan yang tenang. Terus tidur ya, jangan habis habis apa namanya makan banyak langsung tidur. Nah ini bisa karena kan kita mengisi penuh nih lambungnya, terus kita udah berubah posisi menjadi posisi tiduran. Nah ini yang hati-hati ya karena kita harus biarkan pencernaan itu berjalan dulu supaya nggak naik, nggak memicu mah, nggak memicu GERD gitu ya, asamnya bisa naik ke mulut lagi. Supaya ketika kita tiduran terlentang, apa lambungnya sudah tidak terlalu penuh gitu. Terus um, ya itu sih paling mengatur obatnya aja dulu ya, konsultasikan ke dokternya pada saat kapan sih sebaiknya dikonsumsi. Biasanya sih bisa kok menjalani puasa tapi diganti ini jadwal minum obatnya, atau yang mungkin tadinya 3 kali sehari mungkin bisa diganti obat lain yang jadinya 2 kali sehari. Baik, baik dok. Nah, ini kan kalau puasa ini supaya kita tetap bugar, bukan cuma soal Hmm? makan dan minum ataupun tidur, tapi juga olahraga tetap dibutuhkan. Ya, sobat sehat ya, dan juga dokter Reza. Nah, Ya. berhubung kondisi puasa kan beda dengan biasanya kalau kita olahraga. Tips untuk tetap berolahraga saat berpuasa ini bagaimana dok? Oke, sebenarnya kalau ngomongin olahraga, tetap aja ya.
disarankan dilakukan kapanpun, meskipun ini sedang bulan puasa atau tidak gitu. Jadi nggak apa-apa tetap berolahraga pada saat bulan puasa, tapi ya kan sebaiknya nggak pada saat kita berpuasa siang hari ya. Kan kalau kita olahraga otomatis kita akan jadi haus. Jadi kan takutnya ditahan-tahan, kitanya jadi lemes, kitanya jadi dehidrasi gitu kan. Jadi kalau ditanya kapan sebaiknya, waktu terbaiknya, ini sebenarnya tergantung kebiasaan badan kita masing-masing. Kita harus melihat dulu ke diri kita, kapan sih kita sebenarnya paling nyaman. Ini bisa dicoba. Kadang ada yang lebih nyaman berpuasa, menjelang buka puasa itu melakukan olahraga, misalnya 30 menit sebelum beduk gitu ya. Nah, ini boleh juga, karena kan habis itu begitu selesai berolahraga bisa langsung buka puasa. Jadi tergantikan nih ya, apa cairan yang keluar, energinya bisa langsung berbuka puasa. Tapi ada juga yang lebih suka misalnya setelah apa namanya sahur, eh, setelah subuh gitu ya, 15 menit 30 menit pagi hari itu berolahraga, itu juga boleh, asal jangan terlalu capek-capek ya, jangan terlalu berat gitu ya. Intensitasnya sebaiknya di bulan Ramadan nih cukup yang ringan sedang aja. Mungkin bisa dicoba yang jalan kaki, jogging, atau sepedaan yang nggak terlalu jauh misalnya ya. Karena bagaimanapun juga kan kita sesuaikan dengan energi yang harus kita jaga nih sepanjang hari. Ya, jadi tergantung sih setiap orang bisa lebih nyaman melakukannya kapan waktunya. Tapi ya sebaiknya ketika kita mau berolahraga, kita pastikan benar-benar makannya gizi seimbangnya itu benar-benar masuk ya, supaya energinya nggak habis, nggak kekurangan. Jadi yang namanya karbohidrat tadi ya, protein, lemak, vitamin, mineral semua harus masuk. Terus minum juga tadi kita udah bahas harus ya 2 liter per hari. Apalagi kalau kita olahraganya banyak, ya boleh ditambahkan sedikit ya. Kemudian tidur juga penting loh, karena di bulan Ramadan biasanya kita frekuensi tidur bisa aja berkurang gitu ya, karena kita terganggu di tengah-tengah tidur biasanya sampai subuh, ini sebelum subuh udah bangun untuk sahur. Nah, jadi bisa diperhatikan lagi tidurnya sebaiknya dipercepat dari waktu biasanya supaya kita tetap bisa memenuhi tidur 7 sampai 8 jam per harinya. Baik, Dok. Jadi memang semuanya harus diatur dan disesuaikan dengan kemampuan kita, Dok ya. Baik berolahraga, Hmm, makan, tidur ya supaya kita tetap sehat dalam ya. menjalankan puasa. Nah, mengingat saat ini, Dok, sebetulnya kita kan udah masuk di fase pandemi yang cukup terkendali. Namun virusnya ini masih ada karena dari WHO juga belum dikatakan selesai pandemi COVID-19. Seberapa penting kita melakukan vaksin booster, Dok, sampai ke dosis yang kedua? Serta batal nggak sih, Dok, kalau kita booster saat lagi puasa? Oke. Wah, ini menarik ya. Memang betul sekali, kita tuh masih loh di tengah pandemi, meskipun kita harus bersyukur ya, Alhamdulillah bahwa kondisinya sudah terkendali sekarang. Tapi kita tetap harus hati-hati. Karena virusnya masih ada, kita tetap harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi booster wajib dilakukan kalau menurut saya, karena apalagi kita mendekati waktu Lebaran nantinya, dimana kita kan biasanya Lebaran nih, ya insya Allah tahun ini Lebaran udah bisa kumpul-kumpul rame-rame gitu kan ya, bisa pulang kampung segala macam. Jadi sebaiknya kita persiapkan diri dulu nih, sejak sekarang ya, kalau bisa. eh, karena yang namanya antibodi yang optimal itu kan baru terbentuknya sekitar 2 minggu ya, dari suntikan boosternya. Jadi sebelum kita bertemu dengan misalnya orang tua kita yang lebih rentan gitu ya kalau sampai terinfeksi COVID-19, atau orang-orang dengan penyakit imun lain, nah sebaiknya kita persiapkan diri dan keluarga untuk melakukan booster. Karena kan benar-benar terbukti nih dengan kita melakukan vaksinasi, kita melakukan booster, dan ya bisa dibilang terkendali sekarang. Jadi ya kita harus mengoptimalkan kembali nih, mumpung vaksinnya juga tuh masih gratis kan dari pemerintah.
Jadi sebaiknya sekarang makan kita melakukan vaksinasi booster. Nah, terkait batalin puasa atau enggak, mungkin saya bisa ngambil fatwa dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia yang sudah mengeluarkan fatwa nomornya tuh nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 pada saat berpuasa. Ya, jadi di situ ditegaskan kalau vaksin COVID-19 ini tidak membatalkan puasa karena vaksin ini diberikan secara intramuskular. Jadi injeksinya ke dalam otot, jadi nggak masuk kan melalui lubang-lubang tertentu. Jadi ya memang vaksin COVID-19 ini ternyata tidak membatalkan puasa. Jadi orang bisa tetap berpuasa dan tidak terbukti ketika sedang berpuasa menimbulkan efek samping tambahan atau memperberat efek samping dari vaksin tersebut. Yang penting sebelum berpuasa dan melakukan vaksinasi booster, kita tetap sama memperhatikan kondisi kesehatan kita dulu. Jadi kita pastikan kita dalam kondisi yang sehat, kita mampu menunaikan keduanya gitu ya. Jadi kita bisa memastikan diri kita itu dalam kondisi yang bisa divaksin ketika berpuasa. Begitu. Eh, jadi tetap harus semangat ya melakukan booster ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk sobat sehat yang belum melengkapi dosis vaksinasi booster hingga booster kedua, silakan lengkapi segera di fasilitas kesehatan terdekat. Baik, sobat sehat, tidak terasa nih sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol bareng sama Dr. Reisa. Dan sebelum kita tutup talk show pada sore hari ini, boleh Dr. Reisa untuk memberikan pesan-pesan sehat ya kepada sobat sehat. Oke, sobat sehat, para pendengar semuanya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya bersama keluarga bagi yang merayakan, yakni umat Muslim. Berpuasa ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya, selain tentunya pahalanya gitu ya, nilai ibadahnya, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga punya khasiat sehat nih untuk tubuh kita, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi tetap menjaga kebugaran tubuh ya di saat puasa dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat, yakni menjaga makanannya dengan gizi seimbang, kemudian juga tidur yang cukup 7 sampai 8 jam sehari, penuhi kebutuhan air mineralnya 2 liter per hari, serta tetap berolahraga, dan jangan lupa vaksinasi boosternya untuk melindungi diri dan keluarga pada saat kita lebaran nanti. Baik, terima kasih pesan-pesan sehat ya, Dr. Isa, untuk Sobat Sehat nih semuanya. Dan Sobat Sehat, demikian tadi perbincangan seru kita nih soal tetap sehat dan Ramadan nikmat untuk talk show pada sore hari ini bersama dengan Dr. Isa Broto Asmoro sebagai juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Terima kasih untuk Dr. Isa, salam sehat selalu, selamat beribadah puasa juga ya dok bersama Terima keluarga. kasih. Mohon maaf lahir batin. Baik, Sobat Sehat, dan untuk informasi kesehatan dapat kita akses di kemenkes.go.id maupun sosial media Twitter @kemenkesri, halo Kemenkes 1566567, serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang telah bergabung melalui Radio Kesehatan maupun melalui sosial media Instagram @Kemenkes_RI dan @Radio Kesehatan. Saatnya saya, Audir Mantio, pamit undur diri dulu dan saya ucapkan salam sehat.